Oke. Hmm, Iya. Oke. Gitulah. Kalau gue lihat sentimen ke depan tuh nggak jauh-jauh sih. Sentimen ke depan tuh pasti ngomongin soal capres-cawapres dan ide-idenya. Itu Ya. satu. Yang kedua, pasti ada yang berhubungan dengan bacawa-pres yang mungkin bacawa-pres yang kelihatan nih, sudah kelihatan bacawa-presnya siapa gitu kan, dan dia ngerjain apa di pemerintahan atau mungkin dia lagi ngerjain apa di swasta atau yang dia kerjain. Yang ketiga, soal earnings. Karena Q3 kan akan muncul nih di Oktober nih. Bulan ini kan gitu. Bulan ini kan akan muncul di Oktober. Jadi ya kita akan betting on beberapa laporan keuangan yang akan keluar gitu habis ini. Itu sih kalau gue lihat ya. Ya. Ini lu gue tadi tuh ngobrol di grup, gue bilang ini kayaknya ke switch ya dari Oktober jadi September. Terus gue lihat kalau Oktobernya merah, berarti nariknya berarti November. Feeling gue. Oke. Karena berarti, itu mungkin karena earning juga kali ya. Kita lihat earning. Bisa jadi. Rilisnya laporan keuangan itu kan di Oktober ya untuk Q3 ya dan November. Betul. Jadi masih inilah. Oke. Gue berharap blue chip bisa lebih murah lagi. Itu yang gue harapkan. Betul. Gue lihat BCA sih gue pengen 87 ya. 87. Iya. BCA 87 ya 87 86 itu menarik sih menurut gue. Pas di uptrend channelnya, terus BRI, BNI gitu-gitu juga masih menarik sih. Ya sabarlah guys. Collect Adro sekarang tuh ambil interim dividend card nggak ya? Ada Adro tuh posisi up downtrend, lagi turun sih Fit. Paling kalau mau 2.500 oke sih kalau mau ini. Info sama IPO yang arah 5 kali kok nggak tahu, bukan punya kita. Sekarang susah. Kalau sekarang tuh udah ini sih, udah IPO saham tuh nggak bakal yang arahnya, nggak bakal arah kayak dulu lah. Udah susah. Strateginya tuh udah berubah. Karena apa? Karena kita tuh udah banyak yang tahu strategi itu. That's why yang hal-hal yang kayak dulu tuh udah nggak berlaku. Jadi udah berubah strateginya. Betul. Lihat aja lah. Kalian track aja saham-saham yang udah IPO. Pasti ada kemiripan. Tuh. Nikel gimana kok? Inco Antam jelek sih, jujur. Nikel itu mineral-mineralan masih berat ya kalau gue lihat ya, karena nggak ada demandnya kan dari China kan. Iya, Demandnya paling besar dari China ya kan, lebih banyak ke China juga, dan China juga lagi berantakan ekonominya, belum beres ya kan urusannya. Iya. Masih belum lah, metal-metalan gitu masih berat ya. Dividend play yang di Akum apa Om? Dividend play yang di Akum banyak sih ya, yang menarik. BJTM, BJBR tuh boleh. BJBR, MPMX itu oke. Terus ADMF itu juga oke. Banyak kok. Yang menarik itu banyak sih. Apalagi ADMF, Exa itu ya lumayan kan? Ya, kayaknya ya Han, sekarang ini buy in Oktober dan sell it in Desember ya, kayaknya. Ya, gue liatnya kayaknya berubah sih. Kayaknya Oktober juga bakal merah. Maksudnya kalau September itu hitungan merah, tapi kan merahnya tipis ya. Maksudnya kalau kita ngerasain selama September kan lumayan kan? Iya. Berasa lah gitu. Lu mau nge-swing tuh bisa gitu. Nah, ini susah loh sekarang. 4 hari ini. Oktober susah. Feeling gue tuh ISG kayaknya bakal gerak di sekitar 68 sama 67 sih. Iya kan? Terus nanti 1
Nah, 1 November ntar bakal ada rebalancing MSCI lagi, terus ada Q3, Q3 ya, Q3 segala macam. Nggak tahu tuh, Q3 kalau blue chipnya earningnya kurang bagus ya kena lagi marketnya. Terus belum lagi yang tadi lu jelasin, intervensi segala macam. Itu jadi masih berat lah. Masih tapi lu sadar nggak kalau market sekarang ini itu bukan market untuk semua orang. Iya, setuju. Iya. Market benar. Semua orang bahkan maksudnya kayak kita aja tuh kadang juga ngerasa berat ya. Gue hari ini tuh lumayan tegang. Maksudnya gue tiba-tiba pagi-pagi tuh udah ngerasa tegang gitu badan gue. Gue kayak tadi ya pagi-pagi lihat minus gitu kan, terus habis itu minusnya tambah dalam. Udahlah gue bilang. Lu mau ngapain lagi gitu kan? Iya. Bener. Mau kalau sudah telat ya kan? Iya. Kadang. Tapi batas toleransinya Ko Arvin sama Ko Handi kira-kira berapa? Maksudnya kan masing-masing orang kan berbeda kan. Misal kalau aku sendiri kan memang aku batasin sampai di 5%. Nah, kalau Ko Arvin sama Ko Handi kira-kira? Kalau gue bisa bilang tergantung strategi sama tergantung emiten ya. Itu mungkin kalau dari sisi gue ya. Gue selalu ngeliat bahwa oke nih kalau emiten ini masih layak untuk di hold dan masih bagus dan teknikalnya memang secara strong support itu masih belum tembus gitu ya. Mungkin gue akan mempertimbangkan untuk hold. Atau memang ketika dia jebol support tapi volumenya kecil misalnya. Berarti kan nggak ada serious seller kan. Atau mungkin hanya permainan bid offer saja gitu. Nah, jadi gue seperti itu. Kecuali kalau kayak saham-saham yang mungkin secara fundamental not that strong dan volume jualannya gede, ya gue cabut dulu gitu. Mungkin seperti itu sih. Kalau gue ya pribadi, gue mungkin akan lihat lebih jaga teknikal. Gue sama Arvin sama-sama sih. Cuman kalau yang rada kecil, kayak kemarin kan gue sempet ngepost kan, OA1 gue cut loss di level minus 10% sampai 11 gitu. Ya karena by the position, porsinya juga kecil, nggak gede seperti gue misalkan beli ADMR, gue beli blue chip gitu ya, beda. Jadi pasti toleransinya lebih panjang. Nah blue chip juga gue toleransinya juga lumayan. Kayak misalnya gue suruh beli Astra minus 7%, gue di Astra juga masih kuat gitu. Karena jarang-jarang menurut gue tuh jarang-jarang blue chip kayak banking, Astra, Telkom ya turun di bawah 3% tuh nggak naik balik gitu. Pasti ada pullback-nya gitu. Jadi menurut gue itu masih cukup oke gitu. Jadi nggak cut loss waktu ada yang nanya lu. Gue sih cut loss ya hari ini. Gue sih cut loss juga. Beberapa saham ada yang gue cut loss juga. Cuma kita harus memilah-milah gitu. Maksudnya nggak bisa, let's say, mungkin ini buat teman-teman ya. Misalnya teman-teman jebol support terus menganggap bahwa oke, jebol support terus cut loss itu nggak bisa. Karena harus dilihat case by case gitu. Misalnya case-nya ternyata buangannya nggak kencang gitu. Ya mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk hold sehari lagi, baru besoknya lihat lagi. Itu kan pertimbangan personal ya. Iya. Gitu. Banyak. Jadi ada pertimbangan tertentu. Ya ada pertimbangan tertentu yang mungkin kita bisa bilang bahwa ya kita baru bisa lihat eksekusi itu ketika kita lihat oke, ini barangnya masih bagus atau mungkin bukan buangan dan sebagainya. Nah itu yang kita mungkin teman-teman harus pelajari sendiri gitu. Mungkin seperti itu sih kalau dari gue. By experience, by pengalaman ya. By pengalaman tuh jadi tahu ini sebenarnya buangan panik atau bukan atau buangan benar-benar buangan gitu. Marketnya panik atau kalau hari ini tuh gue lihat yang aneh tuh hari ini sebenarnya blue chipnya nggak turun. Banking kita lihat paling minus berapa sih di 1%? 1-2 nggak lebih. Ya 1-2% doang maksimal gitu. Nah yang masalahnya yang turun rata itu kan energi saham buy-in gitu kan itu kan turun. Nah energi sama sektor-sektor yang lain tuh justru terkoreksi gitu. Jadi yang praktis kayaknya harusnya yang masih kuat itu finance, banking ya, finance sama consumer gitu, kayak gitu. Cuman kalau itu
Kalau Breeze itu Kenapa? kemarin juga lumayan bandingannya di closing kan, hari ini pun juga Masih turun turun. kok. Iya, Bridge, masih turun. Bridge itu induknya kayaknya lagi keluar BNI. Terus kalau masalah cut loss ya sebenarnya mirip-mirip kayak Arvin lah. Maksudnya pengalaman kan, dalam artian lu harus tahu ini buangan apa enggak, terus jamnya berapa. Gue tuh selalu kemarin kalau acara trading bareng gue di support tuh gue jelasin sih, maksudnya kapan tuh sebenarnya kita cut loss yang benar itu seperti apa, karena sekarang kan banyak jebakan ya. Lu tiba-tiba pagi buka ngejebolin auto order lu, habis itu sahamnya naik lagi gitu-gitu. Jadi mesti ya itu jadi salah satu inilah. Makanya market itu rada sekarang tuh gue bilang market itu nggak bisa buat semua orang ya kayak gitu. Salah satu contohnya, lu pagi-pagi di drop ke bawah, orang yang masang auto order cut loss-nya itu di level supportnya, ya udah habis itu habis gitu. Nah terus sahamnya naik lagi kayak gitu. Om Hendy, ADMR masih keep gak? Udah buang tadi cut loss mulai ini. Udah nggak ADMR ya? ada. Iya, gue tadi cut loss ADMR 1.200. Gua ADMR malah cut loss-nya kemarin. Oh, lu udah buang kemarin nih? Udah. Soalnya sebagai trading plan gue kan udah nggak masuk dan sebagainya, jadi gue buang aja. Hari ini volume buangannya juga lumayan gede ya di ADMR itu. Lumayan. Iya. Oh. ASI saya minus 8%. Ya nggak apa-apa sih. Ya, kalau minus 8% di ASI sih nggak apa-apa ya. Better lu minus 8% di ASI ketimbang lu minus 20% di saham yang nggak jelas. Iya. Itu. Iya. Jadi lebih aman. Yang penting jangan masukin satu di saham yang sama, ya semakin one in basket. Takutnya nanti kalau turun semua kita nggak ada cadangan. Betul. Kan tak gitu. Sama, dan gue liatnya kayaknya ini juga kalau gue mulai ngerem, mulai ngerem sih. Sama, gue juga nggak terlalu agresif di kalau mau masuk pun mungkin kecil lah, maksudnya porsi kecil aja lah, main-main buat day trade aja. Karena gue mau wanti-wanti market aja sih sebenarnya. Iya. Gue ngelihat makanya kenapa gue bilang sama di sini kan bahwa gue kalau disuruh nyari stock pick gue juga bingung sekarang ini. Iya, gue bingung. Iya benar. Gitu. Gue juga bingung terus terang. Prediksi ya. Karena gini sih, mungkin kalau teman-teman pernah belajar soal valuasi ya, semakin tinggi bond yield gitu ya, itu akan menurunkan valuasi sebuah saham, terutama kalau kinerjanya makin jelek, gitu. Berarti kan sebenarnya maksudnya gampangnya, simpelnya gitu ya, lu duduk-duduk itu lu beli bonds, duduk-duduk lu dapat 7% gitu kan. Pertanyaan gua, apakah orang awam gitu ya, semudah itu dapat 7%? Menurut gua susah. Menurut gue agak sedikit sulit gitu untuk dapat. Lu duduk-duduk nggak usah pakai mikir, beli bonds yieldnya 7%, ya kan, lu duduk aja gitu sambil nungguin gitu. Menurut gue untuk naik lebih tinggi untuk suku bunga sangat jauh ya, compare to 2022 misalnya dari 0,25 ke 5%-an, itu kan jauh kan gitu, berapa persen gitu kan. Untuk ngelihat itu sama di tahun 2023 menurut gue tidak. Makanya kenapa gue bilang tinggal kalau orang yang beli bonds ya, menurut gue ya, tinggal sabar-sabaran aja, menurut gue. Tinggal sabar-sabaran aja. Toh juga lu dapat uang tunggu kan, gitu, sekitar 7% gitu, kalau lu beli 10 year bonds ya. Lebih resikonya juga nggak ada. Iya. Maksudnya resikonya itu terbatas gitu, bisa diukur. Bukan berarti nggak ada, tapi terbatas ya. Iya, bukan berarti bondsnya nggak bisa turun lagi, bukan. Tapi ibaratnya resikonya itu sudah kelihatan gitu loh, kira-kira segini. Iya, nah, sebenarnya gini loh, cara mikirnya gini sih. Cara mikirnya, mungkin kalau kita kan teman-teman kita tuh mikirnya, tapi kan cuma 7% kok gitu. Iya kan? Tapi cuma 7%, tapi maksudnya itu pemikiran kita gitu. Pemikiran orang awam lah. Tapi kalau pemikiran itu entah itu fund manager, insti segala macam, itu mikirnya gini, oke, gue dapat 7% setahun, tapi risk gue bisa gue reduce mungkin sekian persen gitu.
daripada gua nge-carry nih duit banyak nih, gua bawa di belakang nge-carry berat-berat, resikonya gede pasti kan. Lu duit makin gede kan resiko makin gede. Nah, lu carry susah-susah, mending untuk kondisi saat ini dibandingin saham, ya udah gua bonds yang lebih menguntungkan. 7% Iya. udah gitu loh. Jadi itu cara mikirnya. Jadi dibandingin sama profit dibandingin sama risiko gitu. Ya, daripada ini kan maksudnya beli saham cuan 5% setiap portfolio, ya kan hari ini Iya, lusanya hilang lusanya semua. dibanting ya. Iya, kan? hilang Nah, semua kan. contohnya kan itu kan gitu. Jadi daripada lu begitu ya mending gua sementara gua dropin dulu ke bonds, udah begitu marketnya udah mulai balik lagi, udah rally, gua tinggal cabut gitu. Iya, betul. Benar kan? Dan again, investor asing itu paling nggak suka dengan volatilitas USD rupiah. Ya. Di mereka nggak suka karena dengan mereka invest gitu ya, mereka nggak ada jaminan kepastian bahwa oke, ketika gua balikin ke USD, rate-nya akan tetap sama dan gua akan dapat uang yang lebih banyak gitu atau lebih sedikit. Betul. Dia maunya oke, gua minta kestabilan USD rupiah misalnya 15.300, 400 gitu. Nggak masalah buat mereka. Yang penting itu stabil, nggak naik turun gitu loh. Itu yang mereka nggak mau. Setuju. Karena mereka selain mereka kan udah dapat nih profit misalkan di BRI katakan di Indo lah. Nah mereka tuh masih ngukur spread. Mereka tuh masih harus ngukur spread dolar ke rupiahnya juga. Dan itu kan berpengaruh kan. Iya, pasti pas masuknya di berapa, begitu keluarnya di berapa, itu dia jadi hitungan gitu. Iya. Maksudnya daripada gitu ya udah gue masuk ke UST kan atau US Treasury 4,8%, diem aja. Iya betul, bener. Ini muat lagi nggak sih US 10-year yield? US 10-year yieldnya, hari ini turun yieldnya 4,75. Hari ini masih dikasih napas lah. Nih, mungkin ini bahasan terakhir kali ya. Kok listing brand, apa kira-kira saham EBT akan rebound atau malah down? Kalau menurut gue ya, sekarang kan kayak tadi yang gue bilang, sekarang uangnya kan pada lari ke brand. Orang lagi ikut offering di brand. Nah, menurut gue mungkin begitu brand IPO, malah gue ngerasa begitu duitnya balik, salah satunya mereka akan balik ke saham EBT yang valuasinya masih oke. Kalau menurut gue gitu. Mungkin 2-3 hari mungkin yang saham-saham yang berkaitan sama EBT, berkaitan sama brand itu mungkin akan cenderung konsolidasi, cenderung koreksi, walaupun salah satunya PGO hari ini menguatkan. Nah, gue rasa kayaknya akan terbatas juga. Soalnya kan gampangnya gini kan, cara analisanya kan simple. Maksudnya kalau misalnya saham ini itu sudah nggak bagus lagi gitu ya, harusnya price action-nya juga sudah jelek gitu. Nyatanya kan setelah bursa karbon dan sebagainya, iya memang turun, tapi turunnya nggak sesignifikan yang harusnya. Oke, ini udah nggak ada katalis lagi nih, gue buang semua gitu. Nggak seperti itu. Makanya masih ada chances lah. Kalau kita lihat secara teknikal, price action-nya masih cukup oke gitu loh untuk sekarang. Setuju, benar. Jadi gue liatnya ya masih ada chance. Sama nanti sembari lihat brandnya kayak gimana gitu. Iya. Brandnya apakah dia turunnya gimana, kalau dia naiknya gimana, itu kan mesti dilihat. Ya sabar aja. Kok BBNI stock split tanggal 10 nanti, apakah harga sahamnya akan turun atau malah naik? Nggak tahu. So far kalau bercermin dari stock splitnya banking, after kenaikan, after stock split itu biasanya mereka balik ke harga normal. Maksudnya dalam tanda kutip harga sebelum pengumuman stock split itu muncul. Contoh BCA itu kan sebelumnya itu naik ke hampir 40.000 kan, dari 35.000 atau 36.000-an seingat gua. Begitu stock split di hari itu dia spike ke atas 8.000, habis itu kan dia turun terus gitu. Nah sebenarnya ini tuh nggak ada patokan
sih, nggak ada patokan bakal akan pasti turun apa nggak ada patokan sih gitu. Oke lah, kayaknya cukup ya guys, obrolan hari ini udah setengah 10 juga. Iya. Kayaknya cukup Thank you, Ko Arvin. obrolan kalian hari ini. Thank you Thank you, guys. Arvin. Thank you. Thank you